Oke, kita jumpa lagi teman-teman dengan saya Awan di sini ya di Instagramnya Pajak Smart, live Instagram setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, seperti biasa teman-teman, kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab gitu. Oke, dan seperti biasa teman-teman, di awalnya saya harus disclaimer dahulu ya. Saya perlu disclaimer bahwa semua yang saya sampaikan di video saya ini adalah pendapat pribadi saya 100% teman-teman. Ya, ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau ada yang salah gitu, tolong diperbaiki. Oke. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi gitu ya, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak gitu teman-teman. Buat Anda semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh ya menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu guys. Oke, karena kan masing-masing dari kita ini punya banyak berbeda-beda masing-masing kasusnya, gitu guys. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda, gitu. Oke, Awan akan tersedia gratis secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart ya setiap hari Senin jam 8 malam. Oke guys. Nah, bagi teman-teman yang mau diskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com. Ini tempat untuk kita sharing, tempat untuk kita membantu orang untuk menyelesaikan permasalahan pajaknya. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ya. Ada dari Pak Nando, Pak Mando SP50. Malam kawan, malam kok. Selamat malam semuanya. Oke. Ibu Lydia Setiawan. Malam kok, kalau PT Perorangan pakai tarif UMKM 0,5%, bisa apa itu Bu? Mohon maaf kepotong. PT Perorangan pakai tarif UMKM 0,5% bisa sampai berapa lama maksudnya gitu ya? Nah, bisa sampai 3 tahun Bu, 3 tahun. PT biasa, seperti biasa gitu. Seperti PT pada umumnya bisa sampai 3 tahun menggunakan fasilitas 0,5% gitu Bu, PT Perorangan ya. Semoga terbantu Bu Lydia. Ibu Lydia, bisa sampai berapa lama? Iya, bisa sampai 3 tahun Bu ya. Kalau PT Perorangan bisa pakai 0,5% sampai 3 tahun. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Lydia. Oke, belum ada pertanyaan lagi? Oh, ada lagi. Ya. Dari Ibu Emiliako 9988. Malam Pak Wan, kalau kita ajukan penutupan PKPOP, apakah ada pemeriksaan pembukuan dan berapa lama keluarnya suratnya? Oke, penutupan OP PKP Bu, itu biasanya ada pemeriksaan ya. Biasanya ada pemeriksaan dan berapa lama keluar suratnya ya beriringan dengan, pencabutan PKP ini, gitu. Jadi ketika kita mengajukan PKP maka otomatis akan terbit SP2. SP2 itu artinya pemeriksaan lapangan ya, otomatis terbit. Nah, setelah kita diperiksa dan sudah selesai pemeriksaannya, barulah diputuskan kita bisa cabut PKP atau tidak bisa cabut PKP, gitu Bu. Berapa lama itu bisa langsung sih, biasanya langsung sih, biasanya langsung. Maksimal 6 bulan selesai pemeriksaan, maka setelah itu diputuskan dia boleh cabut atau tidak boleh cabut PKP-nya. Gitu Bu Emi. Sekarang lagi rame nih pencabutan PKP ya, orang pribadi maupun badan ya. Karena orang pribadi kan baru selesai ke PPS tuh, baru selesai ke PPS sehingga banyak sekali yang mulai cabut PKP-nya. Dan banyak sekali pemeriksaan juga gara-gara ini, gitu. Dan saya dengar memang banyak juga ada orang pribadi yang pemeriksaannya PKP-nya ditolak untuk dicabut gitu. Ditolak pencabutan PKP-nya dengan berbagai alasan lah. Dan saya rasa beberapa alasannya itu alasan yang tidak masuk akal juga ya. Tapi nanti kita bahas di video lain dah mengenai itu. Semoga terbantu Bu Emilia. Bapak SBRII. Selamat malam kok, kalau PPh 25 orang pribadi tahun lalu, apakah bisa di PBK tahun ini? Oke, PPh 25 Pak, coba Bapak ajukan PBK ya, tapi kalau nilainya sudah betul sesuai dengan SPT, seharusnya tidak bisa PBK. Gitu Bu, gitu Pak. Biasanya PBK PP 25 itu nggak diterima sih. Kalau angkanya itu sudah betul ya, sesuai dengan yang SPT tahun lalu, sesuai dengan PPh 25 yang memang sudah berjalan setiap bulan, gitu. Kecuali Ibu atau Bapak ada double bayar contohnya. Nah, kalau Ibu mengalami double bayar, yang satu dibayar diakui, yang satu Ibu PBK ke bulan berikutnya atau ke tahun berikutnya itu boleh.
gitu. Tapi kalau pembayaran itu sudah sesuai setiap bulannya sama angkanya sudah betul, maka biasanya sih nggak bisa PBK ke tahun berikutnya atau ke bulan berikutnya, gitu Bu. Semoga terbantu Bu, SBR. Bapak Mando, SP50. Kawan, lanjutin pertanyaan saya minggu lalu. Setelah UMKM expired di 2025, jadi pakai skema PPh final biasa. Berarti mesti pakai pembukuan dong. Oke. Jadi gini Bu, kalau orang pribadi, gini Pak Mando ya, orang pribadi setelah tahun 2024 selesai, di Januari 2025, dia boleh memilih dua cara. Mau pembukuan atau mau pencatatan. Gitu Bu, gitu Pak. Boleh pilih antara dua ini ya. Kalau dia pembukuan, maka dia menggunakan pajak atas laba bersih pembukuannya. Kalau dia pencatatan, maka labanya langsung ditentukan oleh pajak. Gitu. Laba langsung ditentukan oleh DJP. Contohnya kalau pedagang tuh ada yang 30%, ada yang 20%, ada 15% gitu. Ya udah, dia nggak usah pembukuan, pokoknya omsetnya sekian langsung dikalikan laba, sekianlah labanya, itulah yang dikenain pajaknya gitu. Bukan PPh final ya, Bu. Bukan PPh final biasa ya, tetapi PPh biasa, PPh progresif yang orang pribadi. Gitu. Itu kalau orang pribadi ya. Semoga terbantu Pak Mando. Oke, Ibu Diana Darmawan. Selamat malam Pak Awan. Malam Bu. Apabila mulai usaha sendiri sebagai trainer, konsultan manajemen, oke, baiknya bentuk usaha yang paling tepat apa? Kewajiban perpajakannya apa? Bisa bentuk UMKM dengan tarif pajak UMKM? Oke, jawaban saya sangat sederhana Bu. Yang pertama satu-satunya dan paling baik adalah PT perorangan. Oke, Ibu bikinlah PT perorangan, jasanya jenis KBLI adalah jasa manajemen atau jasa trainer gitu ya. Nah, ini bentuk usahanya PT perorangan, kewajiban perpajakannya apa? Ya, kewajiban perpajakan itu sama seperti biasa, ada PPh 21, 4 ayat 2, PPh 23, kemudian PPN kalau dia PKP gitu. Itu seperti biasa saja. Nah, apakah bisa menggunakan tarif pajak UMKM? Jawabannya bisa, pakai 0,5% gitu, Bu. Coba diajukan suketnya ya, diajukanlah suket PP 23-nya nanti. Gitu. Bisa, Bu. Oke, mudah-mudahan Ibu bisa segera bikin PT perorangan. Gampang kok bikinnya di AHU. Gampang, cuman 50.000 modalnya, bisa bikin PT perorangan. Gitu. Semoga terbantu Bu Diana. Oke. Bapak Jamie Stefanus 78. Malam kok. Aturan pelaporan pajak UMKM 2022, apakah sudah ada aturannya? Belum ada Pak Jamie. Sampai sekarang PMK mengenai UMKM 2022 itu belum ada PMK-nya. Jadi kita tunggu saja ya. Dan saya rasa ini sudah menjelang September, ya mudah-mudahan keluarlah peraturannya ya. Kita tunggu saja Pak Jamie. Sementara ini UMKM nggak usah khawatir, tidak perlu lapor dahulu. Cukup bayar saja ya. Cukup bayar tapi lapor mungkin belum perlu. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Jamie. Ibu Suryatik 1015. Malam kawan, malam Bu. Perusahaan tempat saya kerja sedang diaudit. Ada penemuan di rekening koran pribadi yang punya perusahaan. Sedangkan yang punya perusahaan sudah ikut PPS. Apakah orang pajak bisa mengklaim kalau itu sebagai temuan? Ada temuan di rekening orang pribadi yang punya perusahaan. Sedangkan uang itu sudah Ibu laporkan di PPS gitu ceritanya ya. Oke. Ini sebenarnya blunder ya. Jadi kalau orang pribadi dengan PT itu ada urusan keuangan, seharusnya dibereskan dahulu, baru ke PPS. Itu yang benar seharusnya gitu ya. Tetapi kan sudah terlanjur nih, sudah terlanjur ikut PPS orang pribadinya, maka seharusnya uang yang sudah ada di pribadi ini, yang sudah ikut PPS, seharusnya sudah tidak kena pajak lagi. Seharusnya ya sudah tidak kena masalah lagi. Gitu. Nanti Ibu bilang aja bahwa rekening ini sudah dilaporkan di PPS. Ada buktinya, suketnya kasih lihat. Gitu. Seharusnya gitu ya. Jadi tolong untuk uang yang ini jangan lagi dipermasalahkan karena ini sudah bukan lagi milik PT. Gitu. Ini adalah milik pribadi, sudah di PPS-kan. Begitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Surya. Oke. Ibu Cuan Ling 7. Bapak Cuan Ling 7. Malam kawan, saya Andi. Malam Pak Andi, mau tanya. Oke, tanya apa Pak? Mohon maaf, boleh diketik lagi. Ibu Suryatik. Terus harus seperti apa menghadapi orang pajaknya? Oke, sepengetahuan saya gini Bu, Ibu tinggal kasih saja ke orang pajak suket PPS-nya orang pribadi ini. Si bosnya ini ya, suket PPS-nya tinggal dikasih saja, bilang bahwa uang ini adalah sudah dilaporkan di orang pribadi di PPS. Jadi ini sudah terbebas dari permasalahan pajak yang uang yang ini saja nih. Gitu. Semoga terbantu Bu Suryati. Ibu Rasya Kalifi. Malam Pak Awan, izin bertanya. Petty cash biaya operasional apakah kena pajak?
Oke, karena langsung dibagi ke pemegang saham yang merangkap karyawan. Di PT juga tidak digaji karena hanya untuk proyek saja. Oke, jadi tergantung ini nih Pak, tergantung kan ini Bapak keluarkan uang nih, kan ini uang keluar dari petty cash. Ketika keluar di jurnal sebagai apa? Gitu Pak. Kalau ini di jurnal sebagai biaya yang boleh dibiayakan, maka ini sebagai biaya biasa, tidak kena pajak. Gitu. Tapi kalau ini keluar sebagai biaya yang tidak boleh dibiayakan, maka itu akan dikoreksi fiskal dan kena pajak. Begitu. Gitu sih Pak. Jadi bukan gara-gara petty cash atau bukan petty cash gitu. Itu harus jelas nih uang itu buat apa keperluannya. Itu dulu yang paling penting. Kalau keperluannya untuk biaya yang memang boleh, berarti itu boleh biaya. Kalau itu untuk mengeluarkan biaya yang tidak boleh dibiayakan, maka itu jadi dikoreksi fiskal. Gitu Pak Rasya. Semoga terbantu Pak. Ibu Emilia Ko, baik. Baik, terima kasih Pak Awan, sehat selalu. Terima kasih Bu, sama-sama, sehat selalu. Bapak Rasya Khalifi, karena masing-masing pemegang saham sudah ada pekerjaan sendiri di tempat lain. Oke, jadi ceritanya ini uang untuk pemegang saham ya Bu ya, gitu ya. Maka ini adalah gaji, gitu Bu. Ini adalah gaji sudah jelas ya. Kalau ini uang dikasih ke pemegang saham, maka ini adalah gaji, maka harus potong PPh 21, gitu. Atau ini juga boleh dikeluarkan sebagai dividen. Kalau ini dikeluarkan sebagai dividen, maka dia boleh bebas dari pajak kalau dia investasikan selama 3 tahun berturut-turut. Gitu, Pak. Nah, tergantung uang ini buat apa nih. Kalau memang buat si bosnya, para pemegang saham, maka ada 2 pilihan. Dia gaji kah atau dia dividen. Gitu doang pilihannya, Pak. Semoga terbantu Pak Rasya. Bapak Cuan Lik 7. Malam kawan, saya Andi. Iya Pak Andi, mau tanya kalau saya ikut PPS K1, terus K2 tidak ikut, dan ternyata ada deposito yang lupa kita masukkan di dalam SPT kita di tahun 2019 dan 2020, apakah boleh pembetulan? Jawabannya boleh Pak, boleh ya. Buat orang yang ikut PPS K1 tetapi tidak ikut PPS K2, nggak ikut PPS K2, maka yang 2016, 17, 18, 19, 20 masih boleh dibetulkan. Itu adalah SPT yang biasa saja, boleh dibetulkan, nggak ada masalah Pak. Semoga terbantu Pak Andi. Bapak Salman Talib, untuk rekening transaksi, laporan di SPT tahunan saya tulis sesuai saldo akhir atau saya tulis 0? Karena bukan uang saya. Oke. Jadi gini Pak, rekening itu adalah milik Bapak, itu mesti Bapak pahami gitu. Rekening itu adalah milik Bapak gitu. Kalau di dalam situ ada uang, kemudian uang ini sebenarnya masih hutang supplier yang belum Bapak bayarkan, gitu ceritanya kan. Jadi ada hutang supplier yang Bapak belum bayarkan gitu kan. Maka Bapak laporkan nilai uangnya, Bapak juga laporkan nilai hutangnya di SPT, gitu Pak. Jadi di SPT itu melaporkan nilai saldo uangnya itu adalah uang per Desember. Nah, kalau ini bukan uang Bapak, berarti kan hutang. Maka Bapak laporkan ini di bawah sebagai hutang juga, gitu. Jangan Bapak tuliskan 0 ya semuanya, jangan. Karena itu jelas-jelas ada uangnya di situ. Maka Bapak laporkan uangnya, berapa nilai yang terhutang, Bapak tulis hutangnya di bawah. Kan mungkin tidak semuanya hutang kan? Mungkin sebagian masih adalah memang uangnya Bapak. Gitu. Semoga terbantu Pak Salman. Lanjut. Ibu Diana Darmawan. Terima kasih Pak Wan. Sama-sama Bu Diana. Bapak Jimmy 2906. Mau tanya. PT perorangan itu apakah bisa tanpa kantor dan tanpa karyawan? Jawabannya bisa Pak. Dan apakah bisa untuk 2 orang Pak? Tidak bisa, hanya 1 orang. Jadi PT perorangan itu bisa punya kantor, bisa tidak punya kantor. Oke? Bisa ada karyawan, bisa tidak ada karyawan. Gitu. Tetapi PT perorangan hanya 1 orang, tidak ada 2 orang. Nggak ada cerita PT perorangan itu 2 orang. Oke? Namanya aja PT perorangan, gitu Pak. Jadi PT perorangan hanya 1 orang. Gitu Pak. Silakan dibikin itu Pak. Itu fasilitas yang negara sediakan untuk kita semua, itu sangat bermanfaat sekali, silakan digunakan. Gitu Pak Jimmy. Semoga terbantu Pak. Bapak Taurek Nur. Malam Malam Pak. Kalau berada di luar negeri, di luar Indonesia, lebih dari 183 hari, profesinya freelancer, tidak dipotong pajak di luar negeri. Konsekuensi perpajakannya bagaimana? Oke, jadi gini Pak, kalau Bapak sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, maka Bapak sudah menjadi subjek pajak luar negeri. Artinya, Bapak punya penghasilan di luar negeri itu tidak perlu lagi dipotong pajak di Indonesia, gitu. Tidak perlu lagi membayar pajak di Indonesia.
gitu. Uang yang Bapak hasilkan di luar negeri itu langsung Bapak laporkan saja di SPT Bapak sebagai uang atau harta gitu Pak, di SPT Bapak, gitu, nggak ada masalah. Masalah di sana dibayar pajak atau nggak dibayar pajak itu urusan lain gitu. Kalau di luar negeri itu sudah dipotong pajak itu bagus sekali. Tetapi kalau di luar negeri tidak dipotong pajak, ya nggak apa-apa juga. Yang penting Bapak bisa buktikan Bapak sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, gitu. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja Pak ya, di Undang-Undang Cipta Kerja ada aturan baru yang namanya ini, saya cek dulu ya. Ada aturan baru mengenai SPLN ya, wajib pajak luar negeri, subjek pajak luar negeri. Bagi seorang subjek pajak luar negeri yang sudah merasa lebih dari 183 hari di luar negeri, tidak otomatis menjadi SPLN. Anda harus mengajukan, gitu. Nah, itu sesuai dengan PMK 18 tahun 2021 ya. PMK 18 tahun 2021 Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada formulirnya, Bu. Pak. Di situ ada formulirnya, coba cek di sana. Ada formulirnya bagaimana caranya supaya berubah menjadi SPLN, gitu, Pak. Ada syarat-syaratnya mesti dipenuhi, gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Torik. PMK 18 tahun 2021 ya. Bapak Mando SP50. Oh iya, PPH pribadi biasa. Iya ya Pak, PPH pribadi ya. Untuk dagang online Tokped kena skema berapa persen kok kalau pakai pencatatan aja? Oke, sepemahaman saya Pak ya, hampir semua yang namanya pedagang, kalau eceran itu gunakan 30%. Gitu, sepemahaman saya ya, hampir semua yang namanya pedagang menggunakan 30%. Jadi Bapak dagang pakaian, elektronik, bahan-bahan sehari-hari, biasanya itu 30%. Gitu Pak, itu normalnya. Gitu, semoga terbantu Pak Mando. Ibu Wulandari Robianti. Kok, kalau bikin konsultan manajemen seperti tadi, tapi tidak bikin PT perorangan, tetap orang pribadi, apakah harus pakai pembukuan atau norma? Nah, tetap sama Bu Wulan. Orang boleh memilih. Mau pembukuan boleh, mau norma boleh. Tetap boleh dipilih. Gitu, nggak ada masalah Bu. Tetapi pajaknya itu mahal. Pajaknya itu pajak progresif. Itu kan? Kalau Ibu seorang trainer, kemungkinan besar Ibu kan profitnya tinggi. Ya kan? Profitnya tinggi sehingga kemungkinan besar pajaknya akan tinggi sekali. Gitu, Bu. Nah, kalau Ibu mau hemat, maka gunakanlah PT perorangan bisa menggunakan 0,5%. Gitu. Tapi pembukuan ya, tapi wajib pembukuan ya. Kalau PT sudah wajib pembukuan. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Wulan. Ibu Eugenia Lee. Oke. Malam kawan. Kalau PT mau ditutup dan cabut NPWP, di neraca masih ada hutang ke pemegang saham. Oke. PT mau tutup nih. Di neraca masih ada hutang ke pemegang saham. Apakah boleh buat pernyataan lunas atas hutang itu? Karena perusahaan rugi dan komisaris tidak akan menagih lagi. Hutang. Nggak bisa, Bu. Nggak apa-apa. Biarkan saja hutang itu masih di situ. Gitu. Biarkan aja hutang itu masih di situ. Nggak ada masalah. Harusnya nggak ada masalah sih. Ngomong ke notarisnya bahwa ini hutang ke pemegang saham dan memang ini udah nggak tertagih lagi. Udah nggak bisa kita bayar lagi. Gitu. Nggak masalah. Harusnya sih. Nah, berarti kan PT pilot. PT tidak sanggup untuk membayar hutang. Nggak ada masalah. Gitu. Kalau dibilang lunas nggak bisa. Kalau lunas itu kan mesti bayar berarti. Nggak bisa sih. Nanti si orang pribadi juga nggak ada uang masuk kan di sananya. Gitu, Bu. Jadi nggak apa-apa, kalau saya sih saya biarkan aja seperti itu apa adanya, langsung dilaporkan ke notaris untuk ditutup, gitu. Semoga terbantu Bu Eugenia Lee. Bapak Cuan Lik, malam kawan, mau tanya, kalau saya ikut PPSK 1, oh tadi Pak ya, jadi kalau Bapak ikut PPSK 1, kemudian tidak ikut PPSK 2, nah ternyata ada harta 2019, itu apakah boleh dibetulkan? Jawabannya boleh Pak. 2016 sampai 2020 Bapak boleh dibetulkan kalau tidak ikut PPSK K2. Gitu Pak, silakan. Semoga terbantu Pak Cuan Lik. Bapak Semito, kok awan, kalau mohon maaf Pak, kepotong apa itu? Mohon maaf Pak ya. Bapak Johannes Chen, kok awan, kalau nanti UMKM orang pribadi 0,5% selesai di tahun 2025. Oke, apakah bisa lanjut UMKM dengan bentuk PT perorangan? Bisa Pak, bisa sekali. Kecuali ada perubahan undang-undang ya, kita tunggu. Gitu. Tapi kalau tidak ada perubahan undang-undang, kalau status quo seperti sekarang ini, maka boleh. Silakan untuk orang-orang yang mungkin di September 2024 udah mau menjelang Desember, sudah mau habis tuh UMKM-nya, tetapi dia masih punya omset di bawah 4,8, maka boleh bikin PT perorangan. Silakan dilakukan Pak Johannes. Semoga terbantu Pak. Bapak Cuan Lik,
Dan AR-nya ngotot bilang kalau udah ikut PPS baik 1 maupun 2 tidak boleh pembetulan lagi. Jadi gimana penanganannya? Nah, ini AR-nya error nih, Pak. Jadi gini, PPS K1, kita baca undang-undang deh, kita baca undang-undang, Pak ya. Kita kembali ke undang-undang. PPS K1 itu hanya ngurusin untuk 2015 ke bawah. PPS K1 tidak ngurusin yang 2016 ke 2020. Gitu. Oleh karena itu, kalau Bapak ikut PPS K1, maka selesai sampai 2015 saja. Gitu. PPS K2 ngomongin 2016 ke 2020 gitu. Ini dua dunia yang berbeda, Pak. Gitu. Ini dua dunia yang berbeda. Suruh dia baca undang-undang deh, paling gampang. Gitu. Suruh ayahnya baca undang-undang, baca PMK-nya, suruh dia tunjukin ke Bapak. Gitu. Minta ke dia, tunjukkan ke Bapak di pasal mana yang mengatakan tidak boleh pembetulan kalau PPS K1 gitu. Karena yang bilang tidak boleh pembetulan itu hanya di bagiannya PPS K2 gitu. Karena undang-undang PPS itu ada dua, dipecah dua kan? Ada dua dia pecahannya, yang PPS K1 sama PPS K2. Yang ngomong tidak pembetulan itu hanya di bagian yang PPS K2 saja. Gitu Pak Joni. Semoga terbantu Pak. Ngomong ke AR-nya pelan-pelan ya Pak, jangan marah-marah juga. Semoga terbantu Pak. Ibu Suryatik, di laporan tahunan 2019 ada kesalahan perhitungan penyusutan. Oke, apakah bisa melakukan pembetulan laporan SPT 19/20/21? Oh boleh Pak, Bu, nggak masalah. SPT 19 kan ada kesalahan perhitungan. Apakah bisa pembetulan 19, 20, 21? Boleh, boleh Bu, nggak ada masalah. Silakan pembetulan. Ini PT kan ya? Boleh, boleh, silakan. Pokoknya yang tidak ikut PPS itu silakan saja. Kecuali sudah PPS ya. Kalau sudah ikut PPS, maka 2020 dikunci. Kalau PPS K2, gitu Bu ya, untuk orang pribadi. Kalau yang lain silakan pembetulan, nggak ada masalah Bu. Semoga terbantu Bu Suryatik. Bapak Semito, Ko Awan, kalau selama ini kerja di luar negeri, nggak ada M. Terpotong lagi Pak, mohon maaf, apa Pak Semi? Coba diketik lagi. Bapak AJ Listrik, kalau ikut PPS tapi ternyata di tahun 2018 ada yang salah setor PPh final. Oke, salah bulan. Apa perlu dipindah bukukan? Oke, jadi Bapak sudah ikut PPS nih. Kalau Bapak sudah ikut PPS, maka lupakan semuanya. Lupakan sampai 2020. Mau ada salah bayar ke, salah lapor ke, kurang bayar ke, kurang lapor ke, semua sudah dilupakan, Pak. Gitu, Pak. Jadi, untuk orang sudah ikut PPS yang K2 ya, PPS K2, maka semua urusan pajak PPh sampai 2020 sudah selesai. Sudah nggak usah diomongin lagi. Gitu, Pak Aja Listrik. Pemindah bukuan pun tidak bisa. Saya rasa tidak bisa. Nggak usah lagi lah. Kita lupakan yang 2020, kita move on. Gitu Pak AJ Listrik. Semoga terbantu Pak. Bapak Ferdi HSN. Kerja karyawan di luar negeri boleh dibilang freelance kah? Kerja karyawan di luar negeri, nah boleh-boleh saja Pak, boleh-boleh saja, nggak ada masalah sih. Tetapi kan kalau dia di luar negeri sudah lebih dari 183 hari, maka dia boleh dibilang subjek pajak luar negeri. Maka dia tidak perlu lagi bayar pajak di EPP Indonesianya. Tetapi hartanya tetap boleh dilaporkan di sini ya. Gitu. Cuman sesuai tadi itu, sesuai PMK 18 tahun 2021, dia mesti mengajukan dokumen untuk menjadi SPLN. Gitu. Nggak bisa langsung otomatis. Gitu Pak Ferdi. Semoga terbantu Pak. Bapak Rasya Khalifi. Pencatatan di Petikes untuk biaya transportasi dan telekomunikasi. Itu jadi tetap kena PPh 21 ya, Pak? Nah, oke. Kalau biaya transportasi dan telekomunikasi ini sifatnya reimbursement, itu boleh, Bu, boleh dibiayakan. Contohnya biaya bensin. Biaya bensin itu adalah biaya resmi, boleh dibiayakan, Bu. Nah, kecuali kalau biaya bensin ini untuk mobil-mobil yang sifatnya sedan atau mobil-mobil yang mahal gitu ya, itu hanya boleh 50%-nya saja yang dibiayakan, gitu. Nah, biaya telekomunikasi kayak seperti biaya internet, biaya telepon itu biasanya bisa dikomunikasikan, apa namanya, bisa dibiayakan gitu. Tapi kadang-kadang ya biaya telekomunikasi kayak biaya pulsa untuk handphone direksi itu biasanya itu hanya boleh setengah saja yang dibiayakan, gitu Pak. Nah, coba cek lagi peraturannya. Ada yang boleh dibiayakan sepenuhnya, ada yang boleh hanya dibiayakan setengahnya kalau berhubungan dengan direksi. Gitu ya, Pak. Tapi saya rasa itu bisa dibiayakan. Itu bukan gaji ya. Kecuali betul-betul dikasih ke orangnya, tidak ada bond, nggak ada nota, itu betul-betul dikasih sebagai tunjangan gitu ya, maka itu adalah PPh 21. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Rahasia. Oke. Ibu Ratnasar. Malam Pak Awan. Apa manfaatnya PT perorangan versus BP perorangan? Oke.
Banyak manfaatnya Bu PT Perorangan ya, bisnisnya terpisah, keuangannya terpisah, kemudian, punya status legal sama seperti PT biasa, sehingga dia bisa mengajukan, kredit lah, bisa mengajukan tender lah, bisa masuk ke banyak berbagai bidang lah gitu kalau sudah PT gitu kan. Eee, dan kemudian dia bisa pakai 0,5% walaupun dia jasa, kalau orang pribadi kan nggak bisa. Kalau orang pribadi yang main jasa itu nggak bisa 0,5%. Sedangkan PT walaupun dia jasa, dia bisa 0,5%, gitu. Jadi banyak manfaatnya, Bu. Hampir tidak ada kelemahannya PT Perorangan ini dibanding orang pribadi sih. Gitu, Bu Ratna. Semoga terbantu, Bu Ratna Sar. Bapak Semito, kawan, kerja di luar negeri belum ada NPWP, mau pensiunnya di Indonesia. Uang yang dibawa masuk kena pajak nggak? Jawabannya tidak, Pak. Tidak ya. Jadi, sepanjang dia bisa membuktikan bahwa semua uang yang dihasilkan itu berasal dari luar negeri, maka aman, Pak. Aman, nggak ada masalah. Ini kan sama aja orang asing datang ke Indonesia, bawa uang, ya silakan aja bawa masuk. Gitu. Jadi prinsipnya itu gini, prinsipnya adalah bahwa uang ini dihasilkan bukan dari Indonesia, gitu. Sehingga kan dia tidak menikmati fasilitas di Indonesia ketika dia menghasilkan uang ini, gitu loh. Kenapa orang bayar pajak kan? Karena gini, karena kan dia menghirup udara di Indonesia, dia pakai jalan di Indonesia, dia pakai, transportasi di Indonesia, dia menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara di Indonesia. Itulah alasan dia kena pajak di Indonesia. Itu filosofinya, gitu. Tapi kalau dia di luar negeri, berarti kan dia bekerja, dia makan, dia hidup itu di luar negeri semua. Sehingga uang itu yang dari luar negeri bukanlah objek pajak di dalam negeri sini, bukan. Nanti ketika dia mau pensiun, silakan bikin NPWP, bawa pulang uang itu Indonesia. Yang penting dia bisa membuktikan ya bahwa uang itu memang betul-betul dia hasilkan di luar negeri itu. Mungkin ada slip gaji, mungkin ada mutasi rekening di luar negerinya, itu nggak ada masalah Pak, aman. Semoga terbantu Pak Semito. Bapak Thorik Nur. Nah, yang saya tahu mengajukan SPLN itu harus ada employment dari luar negeri. Ada beberapa syarat, Pak. Ada beberapa syarat, coba cek ke PMK 18 tahun 2021, gitu. Kalau di sana nggak ada employment, ya mungkin bisa pakai mutasi banknya, dan dia perlu ke ini, dia perlu ke KBRI, gitu. Dia perlu ke KBRI di luar negeri. Bukan KBRI ya. Dia perlu kayak semacam ke DJP-nya sana, ke KPP-nya di luar negeri itu, untuk membuat sebuah surat, di mana surat itu mengatakan, oh dia betul tuh bayar pajak di sana, gitu, bayar pajak di sana, gitu. Tetapi gimana kalau ini orang kerja tetapi ilegal? Nah, ini jadi masalah juga nanti, gitu. Nanti coba lagi kita mau konsultan pajak tuh kalau begitu ya. Kalau kerja di luar negeri tapi ilegal, gimana tuh nanti uangnya bawa ke Indonesia? Kan dia tidak bisa membuktikan bahwa dia itu betul-betul membayar pajak di sana, gitu. Tapi coba nanti cek ke konsultannya Pak ya, kalau udah begitu. Semoga terbantu Pak Torik. Pak Jimmy 2906. Kawan, tadi bilang kalau setelah UMKM perorangan 7 tahun bisa lanjut pencatatan. Tapi yang menentukan nilai persentase yang dibayarkan adalah orang pajaknya. Kalau kita tidak ada domisili, bagaimana orang pajak menentukan pajaknya? Oh, oke. Jadi cara orang pajak menentukan normalnya, menentukan persentasenya adalah melalui sebuah tabel, Pak, sebuah tabel yang namanya tabel norma. Oke. Jadi tabel norma ini sudah ada kategorinya. Bapak ini usaha apa? Kalau usaha dagang baju, oh 30%. Kalau usaha dagang elektronik, oh 30%. Kalau dagang ikan, mungkin cuma 20% gitu. Kalau dagang minuman atau apa, berapa persen gitu. Sudah ada kategorinya, Pak. Tergantung jenis usahanya Bapak ya, bukan tergantung dari apa tadi, domisilinya gitu. Tergantung dari jenis usahanya Bapak apa, gitu, Pak. Nanti Bapak yang mesti mengajukan, Bapak yang mesti bilang kepada pajak, "Oh, saya ini menggunakan norma dengan nomornya sekian," nomor KLU istilahnya ya. Nomor klasifikasi usaha nomor sekian, saya pakai norma, nah sekian persen gitu. Bapak yang mesti mengajukan ya, bukannya orang pajak yang ngomong sih seharusnya ya. Kita self assessment, kita kasih tahu ke orang pajak, saya pakai normanya ini, yang sekian persentasenya gitu. Kita yang self assessment. Semoga terbantu Pak Jimmy. Oke, Bapak Rasya Khalifi. Untuk pembagian dividen PT yang PKP, apakah boleh di atas modal disetor? Oke, misal modalnya 60 juta, laba ditahannya 2019 dan 2020 plus 2021 adalah 150. Oke, boleh-boleh saja Bu, boleh-boleh saja Pak. Jadi modalnya 60,
kemudian hasil usahanya 150, maka yang 150 ini semuanya boleh ditarik sebagai dividen. Gitu, Pak. Boleh-boleh saja. Jadi tidak harus disesuaikan dengan modalnya, tidak. Pokoknya semua laba ditahan yang sudah dibayar pajaknya, maka itu boleh diambil sebagai dividen. Silakan saja. Kan itu memang sudah hasil usaha, boleh diambil, silakan. Gitu, Pak. Tapi ingat ya, dividen itu kena 10% pajaknya, kecuali diinvestasikan selama 3 tahun berturut-turut. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak. Bapak Rasya, dividen rencananya 180 juta ya tadi itu ya. 180 juta, PT mau dibubarkan setelah pembagian dividen ini. Jadi sisa dana untuk pembubaran PT 30 juta. Oh, jadi gini Bu, yang boleh bagi dividen adalah hanya laba ditahan saja, yaitu total yang 150 juta itu. Oke, itu laba ditahan 150 juta, ambil semuanya. Nah, sisanya kan 60 juta modalnya itu. Nah, sisa 60 juta ini Ibu mesti ke notaris, bikin akte penutupan perusahaan. Kalau akte penutupan perusahaan, maka semua uangnya boleh diambil yang 60 itu. Tidak perlu disisakan lagi. Gitu, Bu. Cuman repot ya kalau bikin penutupan PT itu repot sekali. Jadi mungkin boleh diubah aktenya, diturunin aja. Diturunin jadi dari 60 jadi mungkin 10 gitu atau berapa gitu. Gitu, silakan saja, Bu. Tapi kalau dividen hanya atas laba ditahan ya. Tidak bisa ambil modal dasar, nggak bisa diambil sebagai dividen. Semoga terbantu Ibu Rasya. Pak Mando, oke, makasih banyak kawan. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak Mando, sama-sama sukses selalu. Bapak Cuan Lik, kawan, kalau dari PT Perorangan, apa boleh kita ubah ke PT Perorangan? Apa bedanya Pak? Apa dari PT Perseroan, apa boleh kita ubah ke PT Perorangan? Oh, nggak bisa Pak. Jadi PT yang biasa, itu kalau mau ke PT Perorangan, itu namanya turun pangkat itu tidak bisa, tidak boleh. Kalau dari PT biasa mau naik jadi dari PT Perorangan mau naik jadi PT biasa itu boleh. Gitu, bisa. Gitu. Jadi PT yang di atas, PT yang normal mau diubah menjadi PT Perorangan itu tidak bisa, ya. Tapi kalau PT Perorangan mau naik pangkat jadi PT biasa itu boleh. Gitu Pak John Lee. Silakan. Oke. Semoga terbantu Pak. Ibu Eugenia Lee. Tapi konsultan bilang PT nggak bisa ditutup kalau masih ada hutang. Oke, ngomong ke notaris, Bu. Notaris yang lebih paham ya. Notaris yang lebih paham kalau PT masih ada hutang, boleh atau tidak boleh ditutup, gitu. Tetapi kalau memang tidak boleh, ya udah hutang itu dibayar gimana caranya ya? Gini, itu PT boleh dipilotkan, ceritanya gitu, Bu. PT pilot, tidak mampu bayar hutang, gitu sih, Bu. Itu ceritanya. Tapi kalau notaris kasih jalan lain, mungkin yang tadi Ibu bilang itu bisa bikin sebuah surat bahwa saya sudah mengikhlaskan hutang ini sehingga tidak perlu dibayar lagi oleh si PT. Kalau itu memang sah secara legal oleh notaris, nah silakan diproses, nggak ada masalah sih. Nah, mungkin lebih paham notaris, Bu. Ini konsultan pajak bukan wilayahnya di sini. Semoga terbantu, Bu Eugenia. Karena itu masalah legal ya, mesti orang notaris yang lebih paham. Dia paham hukumnya. Baik. Ke Bapak Jimmy 2906. Kok maaf nanya lagi. Setelah UMKM 7 tahun, apakah kalau lanjut ke CV atau PT Perorangan, bisa ikut UMKM pencatatan lagi atau harus pembukuan? Oke. Jadi gini Pak, yang namanya CV atau PT itu wajib pembukuan. Oke, wajib pembukuan. Tidak boleh yang namanya badan itu tidak pembukuan. Nggak boleh. Ya. CV, PT, ataupun PT Perorangan itu wajib pembukuan. Oke. Nah, sekarang pajaknya bagaimana? Pajaknya, kalau dia punya omset di bawah 4,8 M, dia boleh menggunakan 0,5%. Gitu, Pak. Jadi banyak orang salah persepsi. Banyak orang salah persepsi, dia pikir kalau 0,5%, maka saya tidak perlu pembukuan. Itu salah pendapatnya. Itu persepsi yang salah ya. Jadi walaupun dia 0,5% ataupun tidak 0,5%, semua yang namanya badan itu wajib pembukuan. Gitu, Pak. Tidak ada badan yang pencatatan ya, tidak ada. Gitu. Semoga terbantu Pak Jimmy. Ibu Liana 1298. Malam malam Bu. Kalau beli bahan baku impor dari Alibaba, diakuikah dipajak? Bahan baku impor di Alibaba diakuikah dipajak? Kalau Ibu pembukuan diakui Bu. Itu normal saja seperti biasa. Kalau pembukuan ya. Kalau tidak pembukuan ya nggak usah. Kan langsung aja kalikan omset. Kalikan 0,5%. Kalau tidak pembukuan orang pribadi ya. Tetapi kalau badan, maka itu wajib dibukukan. Gitu Pak. Ibu. Semoga terbantu Bu. Ibu Wulandari Robianti.
Kalau suami istri punya usaha, masing-masing dengan omset 500 juta. Penghasilan tidak kena pajak untuk skema PPH UMKM berarti 500 juta ya kok. Bisa tidak bayar pajak kalau mereka pakai skema PHMT ya kok? Atau bagaimana? Nah, mungkin maksudnya Ibu, apakah limit yang 500 juta itu adalah untuk satu orang saja atau untuk suami istri masing-masing 500-500? Mungkin itu pertanyaannya ya. Nah, sampai hari ini Bu, kita masih belum tahu. Sampai hari ini kita masih belum tahu bagaimana ini. Kalau suami istri masing-masing pisah harta atau PH atau MT, apakah masing-masing dapat limit 500-500 ataukah digabung? Jadi satu orang cuma 2,5-2,5. Kita belum tahu nih Bu, sampai hari ini ya. Sehingga kalau saya sih ya, silakan dikembalikan kepada wajib pajaknya. Kalau saya mungkin lebih baik kita anggap dapat dulu deh. Kita anggap dapat masing-masing 500 juta, 500 juta. Nah, berarti kan kalau masing-masing 500 tuh berarti nol pajaknya, tidak usah bayar pajak. Nanti kalau peraturannya keluar dan ternyata hanya dapat setengah-setengah, ya udah nanti tinggal bayar gitu. Yang kita khawatirkan kalau ibu merasa sekarang 2,5, ibu bayar dulu, tahu-tahu aturannya keluar bilang boleh nih masing-masing. Kan jadi lebih bayar nanti. Malah jadi salah, jadi lebih bayar gitu. Sementara kalau saya masih nganggap boleh dua-duanya 500-500. Kita masih nunggu PMK nih Bu, mengenai hal ini. Semoga terbantu Bu Wulandari. Ibu Diana Darmawan. Pak Wan, kalau sebagai trainer dipotong PPh 23 oleh pihak lain, sedangkan PPh UMKM final 0,5% akan timbul lebih bayar. Sebaiknya bagaimana? Kalau PT perorangan wajib pembukuan, tapi untuk pajaknya bisa final. Oke, jadi gini Bu, kalau Ibu sebagai trainer orang pribadi, tidak mau pakai PT, maka Ibu sudah betul nih, dipotong PPh 23 bisa, dipotong PPh 21 bisa. Oke, dan Ibu tidak bisa menggunakan 0,5% kalau orang pribadi trainer ya. Gitu. Jadi tidak akan lebih bayar. Nah, kalau orang pribadi trainer ya, tidak bisa pakai 0,5%, hanya bisa pakai PPh biasa. Nah, sebaiknya adalah Ibu bikin PT perorangan, ya kan? Nah, sekarang Ibu bikin PT perorangan nih, kan wajib pembukuan. Pembukuan nggak susah kok, Bu. Pembukuan tuh tidak terlalu rumit juga. Kalau Ibu orang biasa, nggak terlalu macam-macam usahanya, itu pembukuan tidak rumit kok. Pembukuan biasa saja, bikin PT perorangan. Nah, nanti pajaknya apakah bisa final? Pengalaman saya bisa, Bu. Pengalaman saya yang namanya jasa di PT perorangan itu bisa menggunakan PPh final. Jadi silakan diajukan. Nah, cara tahu bisa atau tidak bisa, ketika PT perorangan sudah jadi, Ibu mengajukan yang namanya Suket PP23, ya, surat keterangan PP23 di DJP online-nya. Silakan diajukan. Kalau berhasil dapat, maka berarti Ibu qualified UMKM untuk PT ini. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Diana Darmawan. Oke, Bapak Ferdinand Harjiono. Apakah tabungan hasil kerja mahasiswa di luar negeri yang kuliah sambil kerja di sana, pada saat sudah pulang ke Indo dikenai pajak? Nah, kalau dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, maka itu adalah sudah subjek pajak luar negeri, Pak. Artinya uang yang dihasilkan di sana ketika dia bawa pulang ke Indo sudah tidak lagi kena pajak. Gitu, Pak. Tetapi SPLN harus mengajukan surat, Pak. Harus mengajukan sebuah dokumen yang ada di peraturan di PMK 18 tahun 2021. Nah, tinggal cari di Google ya, PMK 18 tahun 2021. Jadi, supaya orang itu bisa diakui sebagai SPLN, dia harus mengajukan dokumen. Dia harus mengajukan dokumen dan negara akan terbitkan sebuah surat bahwa betul dia seorang SPLN, maka semua penghasilan dia di luar negeri silakan dibawa pulang, tidak kena pajak. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Ferdinand. Oke. Ibu Ufmuts. Malam, Kak. Setelah ikut PPS, apakah harta yang di PPS-kan harus dilapor tiap tahun seperti TA1? Oke. Jadi orang ikut PPS ada dua kemungkinan kan, Bu ya. Apakah dia investasikan atau dia tidak investasikan. Oke. Kalau dia investasikan, maka dia perlu lapor setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Oke. Kalau dia tidak investasikan, maka dia tidak usah lapor. Gitu, Bu Ufmuts. Ya, jadi untuk orang-orang ikut PPS, kalau dia pilih yang investasikan, maka dia perlu lapor setiap tahun, setiap awal tahun selama 5 tahun berturut-turut. Oke. Kalau tidak investasi, maka aman. Gitu, tidak usah lapor. Semoga terbantu, Bu Ufmuts. Oke, Ibu Diana Darmawan. PT Perorangan sebagai trainer, KLU-nya berapa? Kalau bikin neraca dan laba rugi, apakah PPh-nya bisa tetap UMKM final 5% yang hanya lihat omset?
Oke. Betul, Bu. Jadi, bisa menggunakan 0,5% ya, kalau dia memang qualified. Nah, cara tahu dia qualified atau tidak qualified, bisa mengajukan yang namanya surat keterangan PP23 di KSWP nanti, di bagian layanan di DJP online, oke. Sekarang KLU-nya berapa ya? Coba saya kasih lihat KLU-nya ada di sini nih, saya coba cek dari sini, KLU-nya, KLU. Kalau saya nih ya, saya menggunakan sebuah KLU yang namanya mana ya KLU? KLU, coba saya cari dulu ya. Mana? Nah, KBLI ya, Ibu boleh catat ya. KBLI-nya 70209. Kalau saya pakai itu, 70209. Namanya adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Gitu, Bu. Kalau saya pakai itu ya. Ini kan berarti boleh mencakup semua industri yang namanya konsultasi manajemen. Gitu, Bu. Nah, kenapa saya pilih ini, 7029 ini adalah kode yang risikonya rendah. Nanti ketika ini masuk ke OSS, ini akan menggunakan NIB dengan risiko rendah. Risiko rendah itu sangat bermanfaat. Pertama adalah kita langsung terbit sertifikat standar kita. Langsung akan terbit izin-izinnya. NIB langsung terbit semua. Oke. Yang kedua, ketika mau bikin rekening bank akan dipermudah oleh si bank. Kalau kita menggunakan jasa trainer yang lain yang lebih tinggi risikonya, nanti dibutuhkan berbagai macam izin-izin yang aneh-aneh. Gitu. Nanti ketika mau bikin rekening bank pun agak repot, dipersulit. Gitu, Bu. Kalau saya menggunakan itu ya, KBLI 70209, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Kalau saya gitu, Bu. Tapi ada banyak sih jasa manajemen, silakan dipilih aja. Atau jasa trainer atau jasa konsultan juga banyak. Cuman konsultan itu kata-kata konsultan itu sendiri sudah berat gitu, Bu. Nanti akan ditanya izinnya apa, sertifikatnya dari mana, gitu-gitu, Bu. Kalau saya agak malas tuh, gitu. Nah, semoga terbantu, Bu Diana. Oke, Bapak Arif Sadulur. Pak, mau tanya, kalau keberatan dikabulkan seluruhnya, apakah pajak yang sudah dibayarkan sesuai SPHP bisa direstitusi? Oh, bisa, Pak. Bisa. Minta balikin dong. Kalau Bapak keberatan, dikabulkan seluruhnya, luar biasa sekali. Ini baru ada kasus seperti ini, Pak. Langsung uangnya minta balikin. Semoga terbantu, Pak Arif Sadulur. Pak Ferdi HSN, saya kerja untuk perusahaan maksudnya luar negeri ya, tetapi remote dari Indo. Boleh ya Pak dianggap freelance, berarti pajaknya pakai norma ya? Oke. Apakah boleh dianggap freelance? Boleh Pak. Apakah dia pakai norma? Iya Pak, pakai norma. Nah, kalau menggunakan norma, Bapak mesti mengajukan ya Pak, Bapak mesti mengajukan yang namanya permohonan NPPN ya di setiap awal tahun. Di awal tahun Bapak mengajukan NPPN ya, namanya norma perhitungan penghasilan neto gitu ya, NPPN. Harus diajukan di bagian layanan, di bagian KSWP, kemudian pilih NPPN gitu Pak Ferdi. Nah, tetapi kalau Bapak tidak mau kena pajak yang terlalu mahal, Bapak bisa bangunlah PT perorangan Bapak. Bikin PT perorangan, maka bisa menggunakan 0,5%. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Ferdi. Ibu Siti RW. Pak, pelaporan pajak perorangan, maksudnya PT perorangan ya, yang omsetnya kurang dari 500 juta, gimana? Oh, sorry, perorangan biasa ya. Apa tetap setiap bulan atau tiap tahun saja? Oke. Sampai hari ini Bu Siti belum ada PMK-nya turun. Jadi kita belum tahu cara lapornya bagaimana, apakah perlu per bulan, terus formulirnya apa, di menu apa, kita belum tahu. Jadi kita tunggu PMK-nya. Sambil kita tunggu PMK, kita nggak usah lapor dulu. Cuek saja, santai saja, Bu. Nanti tunggu PMK terbit, baru kita atur. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Siti. Ibu Suryatik 1015. Mau tanya, kalau ikut PPS yang kedua, pribadi, apakah urusan pajak PT juga nggak boleh pembetulan? Tapi perusahaan tidak ikut PPS badan. Nah, yang badan Bu boleh pembetulan, gitu ya. Jadi untuk PPS yang kedua, itu tidak ada hubungan dengan perusahaan, dan perusahaan tetap berlaku seperti biasa. Untuk perusahaan badan tetap boleh pembetulan, kalau ada masalah boleh dibetulkan. Itu nggak ada hubungan sama sekali dengan PPS-nya orang pribadi. Gitu Bu Suryatik. Semoga terbantu Bu. Ibu Suryatik,
Makasih Pak Wan buat jawabannya. Nah, okey, makasih Bu, sama-sama. Okey, Bapak Jimmy 2906. Kalau UMKM perorangan baru mulai 2020, berarti habisnya sampai 2026 atau tetap 2024 Biaya konsultan privat dengan Ko Awan berapa ya? Oke, untuk konsultasi privat dengan saya Pak, bisa langsung hubungi ke www.lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com, saya ada di situ, silakan kalau mau, konsultasi private. Oke. Nah, sekarang, UMKM perorangan yang mulai di 2020, apakah nanti habisnya di 2026 atau 2024? Oke. Cara buat memastikannya adalah Bapak masuk ke DJP online, Bapak pilih menu yang namanya layanan, terus pilih KSWP, terus Bapak pilih yang namanya, surat keterangan PP23. Oke, cetaklah surat itu. Setelah surat itu sudah tercetak, maka akan di situ di lembaran surat itu Bapak baca. Di situ ada tanggalnya, Pak, ada tanggal expired-nya. Apakah 31 Desember 2026 kah atau 31 Desember 2024? Gitu, Pak. Nanti Bapak lihat di surat itu, di surat keterangan itu, dibaca nanti ya. Jadi Bapak tinggal cek ke DJP online, ke menu layanan, ke menu KSWP, kemudian ke menu surat keterangan PP23. Nah, di dalam surat itu akan tertulis tanggal berapa, tanggal berakhirnya UMK-nya Bapak. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak. Semestinya sih 2026 ya, tetapi kadang-kadang 2024 juga. Coba cek lagi, Pak. Semoga terbantu, Pak. Ibu Dewi 3794. Mau tanya, kalau PT kena utang pajak, apakah direktur dan komisaris bisa disita hartanya jika harta PT tidak ada untuk membayar hutang pajak? Tidak, Pak. Tidak, Ibu. Tidak ya. Yang namanya PT dan pribadi itu terpisah kekayaannya, tidak bisa dihubung-hubungkan, nggak bisa di saling menghubungkan gitu. Kalau PT ada hutang nggak bisa bayar, ya pribadinya lepas gitu. PT-nya dipilotkan. Gitu, Bu, nggak ada masalah, gitu. Kecuali orang pribadi ini ngambil uangnya PT. Kalau orang pribadi ini nyolong uangnya PT, maka ketika PT tidak sanggup bayar, setelah diperiksa ternyata di rekening itu uang ini diambil oleh si orang pribadi ini, maka si orang pribadi ini boleh dipanggil oleh pajak, boleh dikenakan hukuman, gitu. Karena kan sesungguhnya PT ada uang, tetapi uang diambil, nah itu nggak boleh, gitu. Tapi kalau memang murni PT-nya rugi, PT nggak sanggup bayar hutang, nah maka si komisaris direkturnya itu aman, nggak ada pengaruh sepanjang dia tidak ngambil uang di PT itu dalam rangka untuk menyembunyikan harta, gitu ya Pak, Ibu. Semoga terbantu Bu Dewi. Ibu Wulandari Robianti. Keuntungan dari menjalankan usaha PT perorangan, apakah ditarik ke rekening pribadi melalui dividen atau bagaimana Pak? Atau jika ditarik ke rekening pribadi sudah bersih dari pajak? Nah, jadi pertanyaan Ibu adalah, PT perorangan itu menggunakan metode prefer atau dividen? Betul ya Bu ya? Pertanyaan itu ya. Apakah PT perorangan menggunakan metode prefer atau menggunakan metode dividen? Kalau prefer itu sudah bebas pajak, kalau dividen itu 10% atau 0% jika diinvestasikan. Nah, sampai hari ini Bu, saya nggak jelas. Gitu. Sampai hari ini saya belum jelas. Ini PT perorangan menggunakan prefer atau dividen? Gitu. Saya udah tanya ke DJP pusat, saya udah tanya ke Twitter, saya udah tanya ke KPP, saya udah tanya ke AR, masing-masing orang beda-beda jawabannya, Bu. Gitu. Ada yang bilang ini dividen, ada yang bilang ini prefer, ada yang bilang ini bebas, suka-suka lu. Gitu. Nah, jadi saya simpulkan, ini pendapat pribadi saya, Bu ya, pendapat pribadi saya simpulkan bahwa PT perorangan menggunakan metode prefer. Itu kesimpulan saya. Alasannya apa? Alasannya adalah bahwa modalnya tidak terbagi atas saham. Sehingga ini sama seperti CV. Gitu. Itu pendapat pribadi saya. Gitu. Tapi ada orang bilang, wah ini kan PT, namanya aja PT. Berarti kan dia ngikutin undang-undang PT. Maka dia menggunakan dividen. Ada orang berpendapat seperti itu. Tapi saya bilang, saya tolak lagi argumennya. Loh, di undang-undang PT kan bilang bahwa PT itu dibentuk atas saham-saham. Tetapi kan ini PT perorangan tidak ada saham. Gitu. Jadi ada perdebatan di situ. Nah, sejauh ini saya masih berpendapat bahwa ini adalah prefer gitu. Tetapi silakan kalau Ibu merasa ini dividen, ya nggak apa-apa. Ibu tinggal bilang ini dividen. Kalau Ibu investasikan kan 0%, nggak ada masalah. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Wulandari. Bapak Akian 18. Malam kawan, mau tanya, kalau udah punya UMKM pribadi, terus buka CV dengan usaha yang sama, apakah boleh jalan dua-duanya? Jawabannya boleh, Pak. Silakan dijalankan dua-duanya, nggak ada masalah. Banyak orang yang begitu, Pak. Nggak ada masalah, silakan. Ibu Wulandari, kalau freelancer orang pribadi,
yang menyediakan jasa ke berbagai company dan sangat memungkinkan untuk LB, ada solusi nggak Pak untuk tax planning-nya? Oke, solusi satu Bu, gunakanlah PT perorangan. Gitu Bu. Sehingga dikumpulin semuanya ke PT perorangan ini. Nah, gunakanlah 0,5% sehingga tidak usah lagi kena potong PPh 23. Langsung menggunakan PPh 0,5% selesai. Gitu Bu. Gitu sih. Semoga terbantu Bu Wulandari. Ibu Emilia Ko. Tanya lagi Pak, pemeriksaan karena pengajuan penutupan PKP itu tahun waktu pengajuan penutupan aja atau tahun sebelumnya juga diperiksa pajak? Nah, ini bebas Bu, bebas dari si pemeriksa pajaknya. Kalau saya jadi AR, saya periksa semua. Gitu. 5 tahun ke belakang saya periksa semua, kalau saya jadi AR. Tapi kalau Ibu ketemu AR yang baik, ketemu orang pemeriksa yang baik, ya udah, dia cuma periksa yang tahun 2021 saja, gitu, yang tahun lalu saja. Karena kan Ibu kan tutup PKP dengan alasan omset di bawah 4,8 M kan? Nah, maka dia akan periksa yang tahun terakhir saja. Karena kan disitulah syarat untuk dia memenuhi atau tidak memenuhi untuk PKP-nya. Gitu, Bu. Nah, tapi pada dasarnya yang namanya orang pajak itu bebas. Dia mau periksa kita tahun berapapun itu bebas. Gitu, Bu. Semoga terbantu Bu Emi. Bapak Akian 18. Pertanyaan kedua Kak Awan. Bolehkah buka 2 PT pribadi dengan alamat yang sama dan usaha yang sama? Terima kasih Kak Awan. Boleh Pak, silakan. Mau buka 2, 3, 6, 10, silakan Pak. Nanti kan Bapak tinggal kotak-kotakin. Jadi satu ruangan ini Bapak kotak-kotakin aja. Dikasih meja, kursi, ya udah ini PT A, ini PT B, ini PT C gitu aja Pak. Nggak ada masalah sih. Sampai saat ini masih belum jadi masalah besar ya. Tetapi saya tahu DJP pasti akan mencium-cium nih bahwa ini bau-baunya ini satu usaha yang sama nih, gitu. Kalau DJP bisa membuktikan ini usaha yang sama, maka kena semuanya, nggak bisa, gitu. Tetapi kalau Bapak rapi, Bapak bisa atur, dibagi-bagi, dipecah-pecah, mungkin pecah NPWP, pecah rekening, pecah semuanya, itu masih boleh sih, Pak. Gitu. Tapi alangkah baiknya digabung jadi satu ya, itu yang paling benar. Kalau emang usahanya cuma satu, ya udah alangkah baiknya digabung semua. Jadikan PKP, jadikan besar sekalian. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Akian. Oke, lanjut. Lanjut, Ibu Wulandari Robianti. PT perorangan setelah 3 tahun memakai 0,5%, apakah kembali ke tarif normal yang 22%? Jawabannya iya, Bu. Setelah 3 tahun, dia kembali ke PPh normal yang 22%. Tetapi, Ibu boleh bikin lagi PT perorangan yang baru. Jadi, ini luar biasa ya, PT perorangan betul-betul dewa penyelamat ya kalau saya bilang ya. Ibu bikin PT perorangan, setelah tahun ketiga, Ibu bikin lagi PT perorangan yang baru. Yang PT perorangan lama, biarin aja seperti itu mati. Gitu, Bu. Bikin PT perorangan baru, mulai lagi deh 0,5% selama 3 tahun. Gitu, aman Bu Wulandari. Nggak ada masalah. Semoga terbantu, Bu. Bapak Thorik Nur. Kalau PT perorangan menyediakan jasa, tapi yang pembeli jasanya hanya satu entitas, ke depannya kira-kira bisa jadi masalah nggak kok? Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Emang kenapa masalahnya? Sekarang saya buka PT perorangan. Saya memberikan jasa kepada sebuah PT. Dan hanya satu orang customer saya. Ya nggak ada masalah sih. Masalahnya di mana? Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Torik. Oke. Bapak Cuan Lik. Ko Awan, berapa denda atas temuan dana yang belum kita laporkan di SPT 2019? Temuan dana ya Pak ya, temuan uang ya, temuan harta ya. Nah, kalau Bapak peserta PPS yang K2, sudah ke PPS nih ya, tetapi masih ada harta yang belum dilaporkan di SPT 2019, kemudian ditemukan, maka Bapak kena 30%. Tambah lagi bunga. Bunga yang 2% per bulan, kalikan berapa bulan. Gitu Pak Cuan Lik. Ya. Jadi kalau sudah ke PPS, ditemukan harta belum dilapor, maka 30% plus denda. Gitu. Kalau Bapak tidak ikut PPS, nah, kalau Bapak tidak ikut PPS, maka Bapak boleh pembetulan SPT. Silakan pembetulan SPT, dilaporkan sesuai dengan omsetnya ataukah penghasilannya, bayar pajaknya. Pajak itu bisa bermacam-macam, kan tergantung objeknya. Bisa objek sewa, objeknya penghasilan lainnya, objek gaji, atau objek UMKM dan sebagainya. Gitu Pak John Lip. Semoga terbantu Pak. Bapak Vale Milano. Malam kawan, malam Pak. Harta PPS tarif 14%, apa perlu lapor berkala selama 3 tahun? Oke, tarif 14%, saya asumsikan Bapak memilih yang PPS K2 yang non-investasi.
ya toh. PPS K2 yang non investasi itu tidak perlu dilapor, Pak. Selama 3 tahun ataupun 5 tahun tidak perlu dilapor. Sepemahaman saya begitu ya, Pak. Coba cek ke AR Bapak. Sepemahaman saya tidak ada aturan yang menyuruh melaporkan harta PPS yang non investasi. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Fale Milano. Ibu Li Fen Fen. Malam kawan. Kalau dulu usaha saya hanya penjual pulsa, tapi sekarang usaha saya jual akuarium dan ikan arwana. Oke, apakah KLU saya harus diubah nggak kok? Nah, jadi gini Bu, kalau Ibu berniat baik, alangkah baiknya diubah KLU-nya. Gitu Bu. Karena kan usaha yang dulu sudah nggak ada lagi nih. Nah, lebih baik Ibu ganti KLU. Nah, cara ganti KLU sekarang gampang. Cara ganti KLU sekarang mudah sekali. Tinggal masuk ke DJP online, pilih menu yang namanya profil, pilih menu profil, terus pilih menu lagi namanya data KLU. Oke, data KLU Ibu bisa langsung ubah di situ juga langsung. Gitu, Bu. Kalau dulu kan kita mengubah KLU kita mesti bikin surat. Kita kirim surat ke DJP pakai tulisan tangan. Gitu. Sekarang nggak perlu lagi. Langsung di DJP online, pilih menu profil, menu data KLU, ganti KLU di situ langsung saat itu juga. Gitu, Bu. Semoga terbantu ya. Ini negara sudah sangat luar biasa ya bikin IT-nya. Kita terima kasih deh sama DJP. Luar biasa. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Li Fen Fen. Bapak Ferdian Skun. Halo Pak, izin tanya soal PPh 26. Jika dia punya apa tuh DGT? Oh, dia punya DGT, apakah masih perlu dipotong pajak? Terima kasih kok. Tidak perlu ya. Kalau dia sudah punya form DGT, ingat ya, form DGT itu ada banyak prosedurnya ya. Bapak mesti pahami prosedurnya. Kalau dia sudah punya form DGT, maka tidak usah lagi potong PPh 26. Aman, Pak. Semoga terbantu Pak Ferdian. Bapak Ferdinand Hardiono. Berarti sudah setelah pulang ke Indo dan membuat NPWP baru, tidak masalah ya karena hartanya tidak mulai dari nol. Tidak masalah Pak, kalau dia bisa membuktikan bahwa uang itu memang dihasilkan di luar negeri. Ketika dia bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari yang lalu. Gitu. Nah, cuman sejak PMK 18 tahun 2021, dia perlu mengajukan supaya jadi SPLN. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Ferdinand Hardiono. Oke. Bapak Granari Yogurt. Malam Pak Awan, saya Hendar. Malam Pak Hendar. Mau tanya, bagaimana acuan bayar pajak untuk trading forex dan lain-lain? Profitnya dipajak berapa persen? Oke, kalau Bapak trading forexnya di broker Indonesia yang sudah terdaftar di Bapepti ya kalau nggak salah ya namanya. Nah, sudah terdaftar di Bapepti, maka trading Bapak sudah PPh final. Kalau nggak salah seperti itu ya. Sudah PPh final apa PPN final ya? PPh final sama seperti saham. Jadi sudah aman. Gitu. Tapi coba cek lagi ya. Kayaknya nggak juga deh. Itu PPN final deh, sorry Pak. Kalau trading dalam negeri itu PPN final, PPh-nya tetap dibayar deh. Kalau nggak salah setahu saya seperti itu ya. Tetap dibayar PPh final, PPh-nya seperti biasa, yaitu atas kenaikan capital gain-nya, atas kenaikan harga forex-nya. Gitu. Dulu harganya sekian, sekarang harga sekian, maka kenaikannya itu kena pajak yang biasa. Cuman ada PPN final. Setahu saya seperti itu Pak ya. Setahu saya coba cek lagi ke Google atau ke konsultan pajak Bapak atau ke AR ya. Nah, profitnya ini pajak berapa persen? Nah, kalau menggunakan metode PPh biasa yang progresif, maka PPh-nya adalah yang 5%, 15%, 25, 30, yang gitu-gitu Pak. Gitu. Semoga terbantu Pak Granari. Oke. Ibu Wulandari Robianti. Kok mau tanya lagi? Kalau bekerja remote dari Indo untuk perusahaan di luar negeri secara full time dan hanya dari satu pemberi kerja, single income, perpajakannya seperti apa ya? Perpajakannya sama seperti biasa, Bu. Dia menggunakan PPh progresif ya. Kalau dia pakai norma juga boleh, tapi norma mesti ajukan di awal tahun ya. Mesti diajukan di awal tahun di menu KSWP yang namanya permohonan NPPN. Barulah dia boleh menggunakan norma gitu. Kalau dia tidak ada NPPN, maka dia gunakan seluruhnya kena pajak normal seperti biasa. Oke. Nah, supaya lebih hemat, bikinlah PT perorangan. Dia bisa pakai 0,5%. Gitu Bu Wulandari. Semoga terbantu, Bu. Ibu Lufia Luf. Oke. Malam kawan. Malam, Bu. Mau tanya, kalau tahun 2021 sudah lapor omset UMKM, tapi tidak bayar pajak karena menggunakan insentif COVID. Oke, kalau sekarang mau perbaiki laporan omset 2021, apa masih bisa? Oke,
Jadi gini Bu Lufia ya, silakan melakukan pembetulan SPT 21, kalau ada kenaikan omset, maka Ibu perlu bayar pajak atas yang selisihnya saja, gitu. Kalau dulu sudah lapor 100 juta nih, sekarang kita pembetulan, oh ternyata saya punya omset 150. Nah, maka 50 saja yang Ibu perlu bayar pajaknya, gitu. Yang 100 kan sudah ditanggung oleh pemerintah, gitu Bu. Semoga terbantu Bu Lufia. Ibu Dewi 3794. Ada aturannya ya kok kalau harta pribadi tidak bisa disita karena menurut juru sita yang ada di dalam akte ikut menanggung utang pajak. Bagaimana itu kok? Eh, jadi gini, di Undang-Undang Undang-Undang PT nih Bu, coba cek ke Google ya, Undang-Undang PT dan juga di Undang-Undang PPH sih bahwa orang pribadi dan PT itu adalah ada pemisahan harta, ada pemisahan entitas gitu. Artinya apa? Kalau saya pemegang saham, saya itu hanya karyawan di PT ini, gitu. Saya ini hanya karyawan di PT ini, sehingga saya tidak bertanggung jawab atas hutang-hutangnya PT ini. Karena uang saya dan uang PT adalah dua hal yang berbeda. Buktinya apa? Buktinya kalau saya mau ambil uang dari PT, saya kena dividen, saya kena PPh 10%. Itu buktinya bahwa harta saya adalah harta yang terpisah dengan si PT, gitu. Beda dengan CV. Kalau CV, harta saya dengan harta CV itu gabung, join. Harta saya dengan harta CV dianggap satu kesatuan, satu entitas. Buktinya apa? Buktinya ketika saya ambil uang dari CV, itu prive, tidak kena pajak. Gitu, Bu. Bedanya di situ. Oke. Nah, kalau juru sita ngomong gitu, udahlah, cuekin saja, Bu, cuekin saja, karena juru sita itu memang tugasnya begitu ya. Kalau dia mau sita, Ibu suruh dia coba maju ke pengadilan. Silakan maju ke pengadilan, silakan proses sita. Nggak akan bisa, nggak akan mungkin, gitu. Yang digugat PT-nya kok, yang digugat PT kenapa pribadi saya kena? Kan saya cuma kerja di sini. Saya cuma kerja loh, saya digaji, gitu. Nggak ada masalah. Kecuali unsur-unsur pidana, itu lain cerita, Bu. Kalau unsur pidana, maka si pelakunya, si direkturnya, itu bertanggung jawab. Unsur pidana itu kayak apa? Unsur pidana itu contoh dia menerbitkan faktur pajak fiktif, gitu. Yang menerbitkan faktur pajak fiktif adalah si direktur, direktur, si orang pribadi ini, gitu. Walaupun atas nama PT, maka dia bertanggung jawab, gitu. Tapi kalau urusan hutang pajak, ya nggak ada urusan pribadinya, nggak ada urusan. Gitu Bu Dewi, semoga terbantu Bu. Ibu Diana Darmawan. Oke, Pak Wan, kalau metode prive untuk PT perorangan, berarti untuk ownernya penghasilan yang tidak kena pajak. Terima kasih. Betul, Bu, betul. Jadi untuk ownernya masuk ke bagian yang penghasilan yang tidak kena pajak di bagian prive. Yang namanya penghasilan prive ya, dari komanditer yang tidak terbagi atas saham. Gitu, Bu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang masih ada yang belum terjawab pertanyaannya teman-teman. Mungkin bisa ditanyakan lagi minggu depan ya. Oke, sudah jam 9 soalnya seperti biasa ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya jawab secara langsung ya, bisa ketemu lagi dengan saya di live Instagram di Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam gitu. Bagi teman-teman yang mau diskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi langsung di www.lembagabantuanpajak.com ya. www.lembagabantuanpajak.com. Itu teman-teman, terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf yang bagi yang belum terjawab semua pertanyaan ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, selamat malam.